Pemirsa, MNC Land menghembuskan optimisme bisnis yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Kita akan membahas optimisme MNC Land bersama Direktur PT MNC Land Tbk, Natalia Cecilia Tanujaya. Selamat pagi, Bu Natalia. Selamat pagi. Baik, ini hal yang ada optimisme dan yang paling ditunggu pastinya oleh masyarakat Indonesia terkait pembangunan dari MNC Lido City. Mungkin pertanyaan pertama adalah ini seperti apa sudah progresnya begitu Bu untuk pembangunan dari MNC Lido City sejauh ini? Oke, terima kasih. Jadi KEK MNC Lido City ini memang menjadi daya tarik utama ya nantinya bagi Indonesia. Kami baru saja mendapatkan PPKEK tahun nomor 69 tahun 2021 yang diberikan ditandatangani oleh Pak Jokowi bahwa kami menjadi KEK pariwisata. Dan ini adalah satu milestone yang sangat penting bagi KEK MNC Lido City. Nah, pembangunannya kami sudah melakukan 3 groundbreaking untuk 3 proyek kami yang prestisius. Yang pertama adalah untuk Movie Land, yaitu the most integrated and one-stop studio seluas 21 hektar yang dikembangkan bersama MNC Studio International. Groundbreaking telah kita lakukan di bulan Februari 2021 yang kemarin. Itu proyek pertama. Yang proyek kedua adalah Lido Music and Art Center. Jadi ini adalah the first world class outdoor music and art festival venue seluas 5 hektar. Ini groundbreakingnya pada bulan Maret 2021 yang kemarin. Dan yang terakhir kami groundbreaking adalah Lido World Garden, yaitu Beyond a Family Entertainment Paradise seluas 17 hektar. Groundbreakingnya di bulan September kemarin. Ini adalah World Garden seperti di Dubai ya Mbak ya. Jadi ini besar banget dan sangat prestisius ya. Kemudian kami juga sudah selesai membangun lapangan golf yang didesain oleh Ernie Els, PGA standar 9 hole. Kami akan selesaikan another 9 holes dan juga clubhouse-nya kami harapkan pada tahun depan di 2022 sudah dapat beroperasi ya. Kemudian kita juga sedang membangun dalam tahap awal untuk theme park. Nah, theme park ini adalah yang luar biasa nantinya, namanya kita sebut dengan MNC Park, yang luasnya 2 kali lebih besar daripada theme park yang ada di Singapura. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk mendukung semua pembangunan kami, tentu saja kami harus menyiapkan infrastruktur. Jadi kami sudah membangun jalan seluas sepanjang lebih dari 10 km dengan row 30 dan row 50. Selain itu, akses ke tempat kami di KEK MNC Lido City juga telah kita siapkan, yaitu melalui tol Bolcini, yang exitnya nanti di Cigombong 1 dan Cigombong 2 yang terletak di dalam area KEK MNC Lido City. Jadi ini memang benar-benar massive terintegrasi begitu ya Bu ya. MNC Land. Baik, terintegrasi bahkan dari aksesnya sudah dipersiapkan. Betul. Nah, ini kalau kita sekarang pemirsa baru bisa melihat mungkin video gambarannya saja dan kita sudah sangat menantikan begitu. Kalau kita lihat dari rencana yang atau progres yang sedang berlangsung, nampaknya ini membutuhkan investasi yang sangat besar. Kira-kira berapa investasi yang sudah digelontorkan untuk pembangunan Lido City, khususnya 3 groundbreaking yang sudah dijalankan sejak awal tahun ini, Bu? Iya. Jadi total investasi selama kita cadangkan selama 20 tahun yaitu sebesar 32 triliun. Kita bagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama yaitu tahun 2021 sampai 2026 itu senilai kurang lebih 14,2 triliun. Kemudian kita masuk nanti ke tahap kedua yaitu tahun 2027 sampai 2034 senilai 5,8 triliun dan nanti tahap ketiga tahun 2035 sampai 2040 itu another 12 triliun. Jadi memang proyek ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat karena lahan kita ada 3.000 hektar di mana yang mendapatkan KEK tadi adalah 1.040 hektar, maka ini adalah saya tadi bilang ini adalah massive project by MNC Land ya. Kita akan lakukan secara bertahap. Namun kami harapkan mulai tahun 2022 nanti beberapa proyek kami telah selesai. Antara lain seperti saya sebutkan tadi adalah golf dan clubhouse-nya. Kemudian juga Lido Music and Art Center akan selesai di tahun depan. Yang lain akan kita selesaikan bertahap setelah itu. Baik. Ini adalah MNC Lido City betul-betul menjadi one stop recreation center nampaknya begitu ya bagi masyarakat. Betul. Tapi sebenarnya konsep utamanya apa? Karena tadi kalau kita lihat ada edukasinya juga dan bekerja sama juga dengan Kementerian Pertanian begitu dan ada data center juga kalau tidak salah akan juga teknopark akan dibuat di sana. Sebenarnya konsep utama yang ingin dihadirkan di MNC Lido City seperti apa Bu Natalia?
Iya, jadi memang di KEK MNC Lido City ini adalah pengembangan terpadu yang akan menjadi world class entertainment hospitality destination terbesar di Asia Tenggara. Baik. Jadi kita memang lagi membangun world class entertainment hospitality. Ya. Ini adalah hal yang baru mungkin ya buat Indonesia, dan kami berharap dengan dibangunnya KEK MNC Lido City ini akan bisa menarik wisatawan mancanegara yang juga pasti akan menambah jumlah tenaga kerja. Jadi kami bagi menjadi 3 pilar. Yang pertama adalah kreatif ekonomi hub, meliputi pengembangan antara lain Movie Land seluas 21 hektar, Lido Music Center seluas 5 hektar, dan Technopark, dan juga Transit Oriented Development seluas 7 hektar. Baik. Itu yang masuk dalam tadi yang pertama ya, ekonomi hub. Lalu yang kedua itu adalah Integrated Tourism Destination. Nah ini tadi, kita punya beberapa project under yang meliputi pembangunannya adalah satu MNC Park seluas 47 hektar, kemudian Lido World Garden seluas 17 hektar, lalu kita juga punya area retail, dining, dan entertainment nanti yang untuk mensupport semua entertainment project kita nantinya. Lalu ada juga resort hotel, dari bintang 3 sampai luxury yang bisa juga untuk fasilitas MICE. Baik. Kemudian ada lapangan golf 18 hole berstandar PGA seluas 83 hektar, dan ada berbagai jenis villa eksklusif dan kondominium yang akan mensupport juga. Dan tidak ketinggalan sekarang juga udah jadi ya, itu adalah Lido Lake Resort by MNC Hotel, di mana kita akan membuat extension hotel tersebut, dan ada juga Lido Adventure Park dan Hilltop Villa dengan fasilitas wellness. Ini banyak sekali ya Mbak ya, kemudian yang di dalam untuk integrated tourism destination. Lalu yang terakhir, kita juga mementingkan untuk nature ya, untuk masyarakat bisa melihat nature, suatu yang nature di tempat kita, yaitu pengembangan MNC Nature Park seluas 101 hektar dari total luas 431 hektar. Ini adalah sebuah cagar alam yang akan menjadi pusat konversasi dan ekowisata dengan berbagai macam jenis flora dan fauna endemik Jawa. Jadi ini juga merupakan satu pusat edukasi bagi masyarakat Indonesia untuk melihat berbagai jenis flora dan fauna yang kita akan tampilkan nanti. Baik, betul-betul from A to Z, di garis bawahi tidak hanya recreation tapi juga hospitality begitu ya Bu ya. Dengan langsung datang ke MNC Lido City, kita bisa mendapatkan banyak sumber hiburan dan edukasi begitu di sana. Tadi Ibu katakan ini pembangunannya prosesnya juga akan melalui beberapa tahapan begitu ya. Untuk pembangunan ini, tahapan-tahapan ini dengan pihak mana saja MNC Land sudah bekerja sama atau untuk berinvestasi mungkin sejauh ini Bu Natalia? Ya, memang kami telah pikirkan semua aspek ya di dalam membangun KEK MNC Lido City ini. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa kita juga akan membangun oriented development transit ya, di mana nanti kita sudah menandatangani sebenarnya MOU atau penandatangan kerjasama dengan PT KAI Kereta Api Indonesia untuk merelokasi stasiun Cigombong ke dalam area KEK MNC Lido City ini sebagai bagian dari pengembangan transit oriented development. Jadi nanti kita juga pikirkan kalau di dalam kawasan KEK MNC Lido City ini nanti ada stasiun, maka masyarakat dari Jakarta bisa langsung akses ke tempat kami. Jadi nanti stasiunnya menjadi hal terpenting juga ya kawasan kita. Nah, ini akan membantu untuk tentu saja memudahkan akses para wisatawan atau para visitor untuk datang ke tempat kita. Baik. Itu yang kita sudah lakukan. Selain itu kita juga menjadi mitra dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Itu untuk kolaborasi riset dan inovasi pengembangan pertanian. Jadi kita juga membantu pemerintah untuk bisa membantu mengembangkan pendidikan ya, termasuk flora endemik yang ada di Lido World Garden. Dan yang terakhir juga melakukan tanda tangan dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengelola dan mengembangkan ekowisata MNC Nature Park. Baik, artinya edukasinya jadi itu ada beberapa kerjasama yang telah kita lakukan dan juga telah ditandatangani MOU. Semoga ini bisa berkembang lagi, makin banyak lagi pihak-pihak yang mau bekerjasama dengan kita, sehingga benar-benar nanti KEK MNC Lido City bisa menjadi one stop destination dan kebanggaan daripada Indonesia. Baik,
Dan kita masih akan lanjutkan Bu Natalia, kita akan membahas seperti apa apresiasi pasar juga begitu terhadap MNC Land, khususnya dengan progres dari pembangunan KEK MNC Lido City ini di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Corporate Action akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, MNC Land telah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2000. Rekan Julita Telmanua akan menyampaikan berbagai informasinya untuk Anda. Julita, silakan. Baik, terima kasih Cakri. Pemirsa, saham MNC telah tampil atraktif sejak 21 tahun yang lalu. Kita simak datanya bersama. Ini dia pemirsa MNC Land Tbk, kodenya adalah KPIG. Pencatatannya sejak 30 Maret 2000, papan pengembangan, kemudian bidang usahanya properti dan real estate. Sektornya barang konsumen non-primer, subsektornya jasa konsumen, kemudian industri, pariwisata, dan rekreasi. Subindustrinya adalah hotel, resort, dan kapal pesiar. Selanjutnya kita lihat pemegang saham dari MNC Land ini. Ada UOB Kay Hian Hong Kong Limited yang memiliki 15,72 miliar lembar saham atau 19,5% saham. Kemudian PT MNC Investama Tbk sebesar 13,75 miliar lembar saham. Kemudian HT Investment Development Limited sebanyak 8,78 miliar lembar saham. Masyarakat memiliki 52,55% saham atau 42,36 miliar saham. Artinya ini adalah saham mayoritas yang dimiliki masyarakat. Kemudian kita lihat bagaimana pergerakan dari nilai saham MNC Land ini sejak awal tahun. Sejak Januari dibuka tahun ini di angka Rp103 per lembar sahamnya. Pada Februari naik signifikan ke 172, kemudian pada Maret kembali turun Rp103 per lembar saham, cenderung stabil pada bulan berikutnya. Pada bulan Juni tercatat di Rp134 per lembar saham, pada bulan Juli kembali turun ke harga Rp105. Pada Agustus naik ke 117 dan September serta Oktober bulan ini tercatat cenderung stabil di harga 106 kemudian ke Rp102 per lembar sahamnya. Ya, itu dia sejumlah informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke rekan Cakri. Baik, terima kasih Julita untuk informasinya. Kita lihat kinerja dari KPIG. Kembali bersama Bu Natalia. Bu Natalia, ini kalau kita lihat saham KPIG sendiri cukup liquid begitu ya, karena dominasi kepemilikannya justru dimiliki hampir 50% lebih dimiliki masyarakat. Bagaimana dari perseroan sendiri melihat bagaimana pasar mengapresiasi begitu saham KPIG sejauh ini, Bu? Ya, kalau saya lihat pasar mengapresiasi saham KPIG cukup baik. Apalagi kalau mereka mengetahui bahwa kami telah berkomitmen untuk membangun beberapa fasilitas yang luar biasa. Antara lain kita sebelum KEK kita terima, PT KEK kita terima, kita sudah melakukan groundbreaking terhadap 2 proyek kita, yaitu tadi ada movie, ya, kemudian juga ada movie land, dan satu lagi adalah Lido Music and Art Center. Kemudian mereka juga bisa melihat kalau datang ke Lido saat ini, KEK MNC Lido City, itu bisa dilihat bahwa jalan-jalan udah jadi. Jadi ada lebih dari 10 km jalan row 30 dan row 50 yang sudah jadi. Kita bisa lihat bahwa masyarakat melihat bahwa kita memang serius menyelesaikan, mengerjakan proyek ini, dan juga plus kita sudah mendapatkan PP KEK pariwisata. Itu menjadi plus poin yang luar biasa bagi MNC Land, saham KPIG. Ini pula yang menimbulkan optimisme dari pelaku pasar begitu ya, melihat saham dari MNC Land atau KPIG. Baik, Bu Natalia, kita masih ada satu segmen lagi, kita bisa membahas seperti apa ekosistem dari teknologi di MNC Land yang pastinya juga akan membantu atau progres dari pembangunan KEK MNC Land ke depannya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Corporate Action akan segera kembali usai News Update. Ya, kembali di Dialog Corporate Action pemirsa, dan kita kembali membahas terkait MNC Land. Bu Natalia, sebuah perseroan saat ini atau perseroan zaman now ini harus pastinya memikirkan seperti apa infrastruktur dari teknologinya begitu ya, teknologi digital. Nah, kalau untuk MNC Land sendiri, khususnya untuk pengembangan KEK MNC Lido City begitu, bagaimana ekosistem teknologi yang sudah terbangun hingga saat ini, Bu? Ya, jadi benar sekali, Mbak. Kami benar-benar memikirkan semua komponen dalam membangun suatu proyek yang lengkap dan prestisius. Jadi
kami juga pikirkan mengenai teknologi atau ekosistem teknologi di dalam KEK MNC Lido City. Kami sudah bekerja sama dengan PT Infocom Elektrindo akan mengembangkan teknopark, infrastruktur terintegrasi dan ekosistem berteknologi tinggi. Jadi antara lain, Mbak, kita ada jaringan fiber optik, data center, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga akan menghadirkan teknopark yang termasuk pusat artificial intelligence dan infrastruktur smart city dengan green teknologi serta clean tech. Ini benar-benar sudah kita pikirkan sehingga kita juga akan membuat pembangkit tenaga surya di dalam KEK MNC Lido City tersebut. Nah, selain itu kita juga memikirkan mengenai pembuangan limbah. Jadi kita udah pikirkan dari hulu sampai hilirnya ya. Jadi pengelolaan limbah cair dengan menggunakan metode WTP on-site atau water treatment plant on-site dengan kapasitas mencapai 12.000 meter per kubik per hari. Jadi nantinya kita benar-benar semuanya kita pikirkan. Kita akan membuat proyek yang terbaik di Indonesia. Dari hulu ke hilir hingga waste-nya juga ini sudah diperhitungkan. Betul. Begitu ya, karena memang posisinya juga ini tetap ada di lingkungan masyarakat setempat begitu di kawasan Jawa Barat khususnya. Lalu komitmen dari MNC Group, karena MNC Group ini tentunya tidak hanya berfokus pada pembangunan KEK MNC Lido City saat ini, karena ada juga dari sektor office, resident, hotel, dan hospitality lainnya begitu. Bagaimana komitmen dari MNC Group sendiri untuk mendukung progres atau pembangunan KEK ini, Bu? Ya, puji syukur bahwa grup kami, MNC Group, sangat mendukung pembangunan KEK MNC Lido City. Itu antara lain, seperti saya jelaskan sebelumnya, bahwa kita telah bekerja disupport oleh MNC Studio International untuk mengembangkan Movie Land yang memiliki berbagai setting outdoor dari suasana alam pedesaan hingga kawasan perkotaan. Seperti kita tahu bahwa MNC Studio ini memproduksi banyak film-film sinetron yang terbaik. Saat ini mereka bisa melakukan syutingnya nanti di Movie Land yang akan kita bangun. Dan di sana juga akan disediakan asrama untuk para pemain film maupun kru sehingga mereka tidak perlu bolak-balik ke Jakarta. Jadi satu studio yang bisa mengakomodasi semua kebutuhan untuk pembuatan film yang berkualitas. Selain itu kita juga bekerjasama dengan Infocom seperti saya ceritakan untuk mengembangkan teknopark. Dan tentu saja MNC Land bekerjasama dengan semua unit bisnis MNC Group untuk mengembangkan KEK MNC Lido City sebagai KEK pariwisata pertama yang berada di area Jabodetabek. Oke, baik. Terakhir Bu Natalia, mungkin singkat saja, sudah ada PP nomor 69 tahun 2021 ini salah satu bentuk dukungan dari pemerintah juga begitu ya untuk menciptakan ada KEK yang terbesar juga di Asia Tenggara klaimnya begitu. Tapi apa harapan dari perseroan? Mungkin kerjasama yang lain atau dukungan yang lain dari pemerintah untuk proses pembangunan ini ke depannya? Ya, tentu saja kami mengharapkan pemerintah akan memberikan dukungan penuh untuk KEK MNC Lido City karena kami mempunyai tujuan untuk juga bisa memberikan lapangan kerja yang baru bagi masyarakat sekitar. Jadi kami berharap sampai dengan akhir proyek kami bisa menyerap 214.000 tenaga kerja. Yang kami utamakan adalah para masyarakat yang berada di sekitar Bogor dan Sukabumi. Kemudian jadi setiap tahunnya ya kira-kira kita akan menyerap sekitar 16.000 tenaga kerja untuk pembangunan atau konstruksi dan sekitar 9.200 pekerja untuk nanti kalau kita sudah beroperasional. Karena itu kita ada golf, kita ada hotel yang tentunya membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak. Selain itu juga kami butuh bantuan dari pemerintah, support dari pemerintah untuk bisa mempromosikan KEK MNC Lido City ini sebagai salah satu tujuan wisata yang terbesar di Asia Tenggara nantinya. Di mana kami berharap bahwa jumlah wisatawan yang akan hadir ke Indonesia itu lebih dari 6 juta wisatawan per tahun. Tentu saja ini akan berlangsung stages ya Mbak ya. Jadi mungkin diawali dari 1 juta wisatawan per tahun di tahap awal sampai lebih dari 6 juta wisatawan seiring dengan bertambahnya komponen bisnis yang selesai dibangun di KEK MNC Lido City. Jadi ini tentu saja juga kita akan memberikan kontribusi untuk peningkatan pendapatan daerah serta pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif di Indonesia. Ini benar-benar sinergi yang positif antara KEK MNC Lido City dan juga pemerintah. Kita akan saling mensupport.
Baik, dan mungkin juga devisa negara dari sektor industri kreatif dan pariwisata juga bisa datang nanti dengan adanya atau beroperasinya MNC Lido City ke depan. Baik, terima kasih untuk Betul waktu sekali. Anda, Ibu Natalia Cecilia Terima kasih. Tanujaya, Direktur PT MNC Land Tbk bersama kami pagi ini di Corporate Action. Sehat selalu, Bu.